mengendalikan jarum dengan Ki. Ini. The film was translated and narrated by M Media. Untungnya, saya tidak gagal dalam misi. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tabib suci Li Changlan sudah menjadi puncak seni medis di bangsa naga. Dia cuma bisa kendalikan 3 jarum terbang dengan Ki. Bagaimana dia melakukannya? Ini pasti tipuan. Nora. Bodoh. Tunggu sebentar. Bolehkah aku bertanya, Tuan, apa hubunganmu dengan tabib suci? Anggap saja guru dan murid. Dia sebenarnya adalah murid tabib suci. Ayah. Ayah. Pendekar suci. Ayah. Sampaikan perintahnya. Dengan segala cara. Temukan anak itu untukku. Ya. Yuro. Keterampilanmu benar-benar bagus. Aku sudah lama tidak senyaman ini. Apa yang Anda lakukan? Apakah kamu melupakan aturan yang kuberitahu? Keluar. Ketuk sebelum masuk. Saya bertanya apa yang Anda lakukan. Dekan Tang. Bawahanmu sangat tidak sopan. Sudah kubilang. Ini rumah sakit. Bukan rumah. Keluar. Ketuk sebelum masuk. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di kantor istri saya? Aku tuan muda tertua keluarga apoteker Bisheng. Ayahku murid pertama tabib suci Biming. Murid pertama tabib suci Biming. Apakah itu mengesankan? Sekarang adalah momen krusial bagi penawaran keluarga Tang untuk menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Bisheng. Tuan muda Wang ada di sini untuk membantu. Jangan tidak masuk akal. Saya tidak masuk akal. Tidakkah Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan? Aku memberitahumu, seorang intern ginekologi biasa seharusnya tetap berada di tempat kerjamu dengan benar. Urusan apa kau ikut campur di sini? Dia adalah istri saya. Dekan, ini gawat. Baru saja, Ye Chen secara pribadi memberikan Tuan Pendekar Suci dari Kutub Timur pemeriksaan medis. Dia hanya seorang magang. Mengapa dia pamer sembarangan? Ye Chen, Anda di sini. Ya Chen. Apakah yang dokter Li katakan itu benar? Apa masalahnya dengan mengobati penyakit? Omong kosong. Kamu bahkan belum menyelesaikan magangmu. Kamu mengobati Tuan Pendekar Suci. Tidakkah kamu takut menyebabkan kecelakaan medis? Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Dekan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Banyak penjaga telah tiba di luar. Mereka bilang mereka Tabib Pendekar Suci, sudah saya sembuhkan. Anak ini berbohong. Racun yang diderita oleh petapa pendekar suci. Bahkan tabib suci tidak punya solusi untuknya. Keluargawan cari dukun palsu yang lukai pendekar suci. Aku sarankan, kita serahkan saja anak ini. Ya Chen, pendekar suci terluka karenamu. Tahukah kamu bahwa seluruh keluarga Tang akan, karena tindakanmu, menghadapi kehancuran total? Apakah Anda takut saya akan melibatkan keluarga Tan? Kamu harus segera pergi dari sini. Sisanya akan kutangani. Pasti ada kesalahpahaman. Berhenti bicara. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Permisi, apakah Tuan Pendekar Suci ada di dalam? Aku dekan di sini. Selamat. Murid tabib suci sembuhkan racun Tuan Pendekar Suci. Keluargawan nanti akan berterima kasih. Hari ini, Tuan perlu beristirahat dengan tenang. Jadi mohon jangan ganggu dia. Yuro, pasti ayahku yang bertindak. Bagaimana pula? Di antara semua murid tabib suci, keterampilan medisnya adalah yang paling brilian. Lagi pula, dia juga ada di Bisheng. Tuan Muda Wang, keterampilan medis ayahmu sangat brilian. Racun yang bahkan tabib suci tidak bisa menyembuhkannya. Tapi ayahmu punya cara mengobati. Setiap profesi memiliki spesialisasinya sendiri. Ayah saya telah meneliti bidang detoksifikasi sejak lama. Lagi pula, tujuan saya datang ke Bisheng kali ini justru untuk membantu keluarga Tang. Naikkah posisi keluarga medis terkemuka di Bisheng? Agar keluarga Tang menjadi pemimpin medis Bisheng, mereka masih perlu mendapatkan pengakuan dan nominasi dari tabib suci Biming, salah satu 7 orang bijak. Tenang saja, ayah saya memang murid utama orang tabib suci. Sekarang, dia juga telah menyembuhkan. Pendekar suci juga salah satu dari 7 orang suci. Dengan ini, peluang keluarga Tang untuk menjadi keluarga medis terkemuka di Bisheng telah meningkat secara signifikan. Tuan Muda Wang, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, mengapa kita tidak pergi minum-minum kecil? Kebetulan, saya juga punya beberapa ide mengenai
Bagaimana keluarga Tan bisa menjadi keluarga medis terkemuka di Beijing? Baiklah, karena ini tentang masalah ini. Tabib bijak Beimin, Li Changlan. Li Changlan, sang bijak medis dari Beiming. Salam, Guru Ilahi. Mohon kembali ke Balai Ilahi, Guru Ilahi, dan gunakan kekuatan besar untuk Balai Ilahi. Bangun. Bukankah sudah saya katakan, jangan datang mencari saya jika tidak ada yang penting. Balai Ilahi tanpa Guru Ilahinya tidak layak disebut Balai Ilahi. 3 tahun Anda pergi ini, beberapa orang menjadi sangat gelisah. Saya curiga, cedera pendekar suci dibuat orang dalam Balai Ilahi. Sepertinya saya masih terlalu lunak. Sudah waktunya membersihkan beberapa sampah. Ngomong-ngomong, kau anak muda, kenapa tak bisa detoks bubuk penghancur jiwa? Saya bahkan harus turun tangan secara pribadi. Guru Ilahi, Anda benar-benar terlalu memuji saya. Racun bubuk penghancur jiwa di seluruh bangsa naga. Siapa yang bisa mendetoksifikasinya? Bahkan tulisan santai Anda dari dulu. Kitab suci medis diakui semua di bawah langit. Kanon pengobatan ilahi, bawahanmu belajar bertahun-tahun, dengan susah payah, dan baru memahami separuhnya. Memang, jika Anda bisa sepenuhnya memahami kanon pengobatan ilahi, semua pencerahan, Anda tidak bisa mendetoksifikasi racun tabib pendekar suci. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan masalah? Keluarga Tang menjadi keluarga medis terkemuka di Beijing. Sejujurnya dengan Anda, meskipun dengan dukungan saya, selama beberapa tahun terakhir ini, keluarga Tang telah membuat kemajuan pesat di bidang medis. Tetapi mereka masih belum memiliki kualifikasi untuk naik ke posisi keluarga medis teratas di Beijing. Jika itu diatur secara paksa, saya khawatir itu akan dikritik oleh orang lain. Karena itu masalahnya, maka berikan kanon pengobatan ilahi kepada mereka atas nama Balai Ilahi. Ini, Ada apa? Apakah Anda keberatan? saya tidak akan berani. Keluarga Wang dari Nansheng, hanya dari 3 halaman kanon pengobatan ilahi. Kemudian naik ke posisi keluarga medis teratas di Nansheng. Jika seluruh jilid diberikan kepada keluarga Tang, Nona Tang paham 1/2/10-nya. Apalagi menjadi yang teratas di Beijing, mereka bahkan bisa mendominasi seluruh bangsa naga. Tahta keluarga medis terkemuka, itu pasti mungkin. Kalau begitu sudah beres. Sebelum saya kembali, jangan ungkapkan identitas saya untuk menghindari memperingatkan musuh. Ya, Ya Chen, pulanglah dan tunggu aku sekarang. Aku akan segera kembali. Guru Ilahi, Nona Tang mungkin sudah tahu tentang Anda mengobati pendekar suci-suci. Ayo pergi, bawa saya kembali. Yuro, saya. Ya Chen, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Beraninya kamu bertanya. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan? Masalah apa yang telah saya sebabkan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kamu tidak mengerti. Menurutku kamu hanya pura-pura bodoh. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan panggil aku ibu, dasar tidak berguna. Beraninya kamu memanggilku ibu? Li Fengxia, ibu mertua Ye Chen. Yoro sudah menceritakan semuanya padaku. Keluarga Tang kita hampir hancur dan musnah karenamu. Yi Chan, kamu benar-benar tidak berguna. Tang Yu, ipar perempuan Ye Chen. Kami atur kamu masuk rumah sakit keluarga Tang untuk menjadi intern kebidanan dan kandungan. Bukan hanya kamu tidak berterima kasih, kamu bahkan memanfaatkan keluarga Tang kami saat kami berebut gelar keluarga medis top Beijing dan mencoba mencelakai pendekar suci. Bukankah ini hanya dengan sengaja mencoba menghancurkan keluarga Tang kita? Aku melukai pendekar suci. Aku jelas sudah menyembuhkannya. Cukup, Ya Chen. Kamu terus sombong dengan keterampilanmu. Dan tidak apa-apa jika itu hanya lelucon sehari-hari. Tapi berani obati orang seenaknya. Kamu tidak menyelamatkan orang. Kamu menyakiti mereka. Yoro, di matamu, apakah aku benar-benar tidak berharga? Ya, kupikir kamu anggap penyembuhan main-main. Mengabaikan nyawa orang lain. Apa bedanya kamu dengan seorang pembunuh? Kamu benar-benar terlalu mengecewakanku. Kakak, kau terlalu lunak padanya setiap hari. Seseorang dengan etika medis yang begitu rusak hanyalah aib bagi keluarga medis kita. Hari ini dia berani bertindak tanpa mengikuti aturan. Besok dia akan berani mencelakai nyawa orang.
Tepat sekali. Ancaman seperti ini sama sekali tidak bisa tinggal di keluarga Tang kita. Jika orang luar tahu bahwa menantu keluarga Tang kita adalah orang seperti itu, lalu bagaimana keluarga Tang kita masih bisa menjadi keluarga medis? Ceraikan dia, kau harus menceraikannya. Ye Chen, jika kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku sambil berlutut, kita masih punya ruang untuk rekonsiliasi. Yuro, bahkan kau tidak percaya padaku? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Kapan aku rugikan keluarga Tang? Cukup, Ye Chen. Kamu jelas tahu tingkat keterampilan medismu sendiri. Namun kamu masih bertindak sedemikian rupa, mengabaikan nyawa orang lain, dan mengabaikan keselamatan keluarga Tang. Jika kamu masih menolak mengakui kesalahanmu, aku rasa tidak ada lagi kebutuhan bagi kita untuk melanjutkan. Apa maksudmu? Tidak bisakah kau mengerti maksud kakakku? Dia ingin menceraikanmu, kau tidak berguna. Hanya karena sesuatu yang masih belum pasti. Kau ingin menceraikanku. Ini hanya salah satu alasan. Mungkin kita benar-benar tidak cocok. Apa yang tidak cocok dari kita? Kita tidak cocok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau harus melihat dirimu baik-baik. The film was translated Dan lihatlah orang and macam apa dirimu. narrated by Seorang M dokter Media. magang ginekologi. Apakah kau pantas untuk kakakku? Tepat sekali. Yuru, kita hanya butuh 3 tahun untuk memimpin Tang Pharmaceuticals menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Beijing. Dan kau, dalam 3 tahun, kau bersama seorang jenius medis seperti Yuro. Tapi tidak membuat kemajuan sama sekali. Menurutku, kau hanyalah serangga malas yang tidak berguna. Aku serangga yang tidak berguna? Bukankah begitu? Kau sudah menjadi menantu tinggal di keluarga Tang kita selama 3 tahun. Apa yang sudah kau capai? Kakakku mengatur agar kau magang di rumah sakit keluarga Tang. Tapi kau secara khusus memilih ginekologi. Sungguh menyedihkan. Profesi tidak membedakan tinggi dan rendah, mulia dan hina. Tapi orang-orang melakukannya. Jangan kira kami tidak tahu. Niat tercelamu. Melihat keluarga Tang kita akan melambung. Kau datang dengan metode ini untuk mencelakai keluarga Tang kita. Bukankah kau hanya takut kakakku akan mengusirmu? Dibandingkan dengan Tuan Muda Wang, kau benar-benar tidak berguna. Apa hubungannya Tuan Muda Wang dengannya? Keluarga Wang adalah keluarga medis teratas di Nanxing. Keluarga mereka memiliki 3 halaman yang didatangi banyak tabib, gulungan sisa dari kanon pengobatan ilahi. Ayah Tuan Muda Wang, selain itu adalah murid pertama dari tabib suci Beiming. Lalu, Kau masih tidak tahu kan? Dengan dukungan keluarga Wang, tabib suci Beiming sudah setuju untuk membiarkan keluarga Tang kita mengambil posisi terdepan di antara keluarga medis di Beijing. Pada upacara pemilihan 3 hari dari sekarang, tabib suci Beiming kirim orang antar plakat untuk keluarga medis teratas di Beijing. Betapa suatu kehormatan besar ini. alasan keluarga Tang menjadi pemimpin medis di Beijing adalah karena mereka menerima persetujuanku. Ye Chen, kamu harus tahu bahwa apa yang terjadi hari ini, jika bukan karena Tuan Muda Wang, keluarga Tang kita akan rata dengan tanah sekarang. Orang keluarga pendekar suci bilang langsung bahwa penyakit Tuan Pendekar Suci disembuhkan oleh ayah Tuan Muda Wang. Kamu tidak seharusnya memfitnah Tuan Muda Wang. Jika kamu masih tidak mengakui kesalahanmu, maka benar-benar tidak akan ada kemungkinan bagi kita. Jadi, jika begitu, kau bahkan berutang nyawa pada Tuan Muda Wang. Kau lebih memilih percaya kata-kata orang luar daripada percaya kata-kataku, benarkah begitu? Itu karena kamu dasar orang tak berguna dan menyedihkan. Tuan Muda Wang, mengapa Anda di sini? Yuro, Anda pergi terlalu cepat barusan dan meninggalkan tas Anda di tempat tidur hotel. Di ranjang, kalian berdua sudah sampai pada tahap ini. Tuan Muda Wang dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya sedang mendiskusikan kerjasama. Kerjasama apa? Membicarakannya di ranjang. Apa urusanmu? Walau kakakku dan Tuan Muda Wang ada, itu memang seharusnya hanya naga di antara manusia seperti Tuan Muda Wang yang pantas untuk kakakku. Naga di antara manusia. Apakah dia pantas? Mengingat status Tuan Muda Wang, jika dia tidak pantas, apakah kau pantas? Lupakan keluarga Wang, bahkan Li Changlan yang sangat kau puja. Harus memperlakukanku dengan hormat layaknya seorang murid. Cukup. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Yi Chen, tahu akibat menyinggung 7 orang suci? Konsekuensi apa? Yi Chen, diam. Kau adalah ancaman. Tuan Muda Wang, Ye Chen hanya sesaat marah. Dia tidak bermaksud menyinggung balai ilahi. Orang pendekar suci di ring hampir kehilangan nyawanya karena dia. Bagaimana dia bisa membiarkannya? Yuro, saya sarankan Anda menyerahkannya. Lagi pula, Tang Pharmaceuticals akan dianugerahi gelar. Jika itu terpengaruh karena ini, maka itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Menurutku Tuan Muda Wang benar. Yi Chen, Anda percaya atau tidak, jika saya hanya mengungkapkan kepada dunia luar bahwa Anda adalah tabib gadunga yang melukai orang pendekar suci, seluruh Beijing tidak akan mentolerir Anda. Baiklah kalau begitu, biarkan pendekar suci datang sendiri. Mari kita lihat apakah dia punya nyali. Ye Chen, apakah kamu masih keras kepala?
Apakah kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu? Aku tidak memintamu untuk menjadi seperti Tuan Muda Wang yang membantu karirku. Tapi aku harap kamu tidak bertindak seperti beban. Bahkan sebanyak ini pun kamu tidak bisa. Beban di matamu. Aku hanya beban? Minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Tidak mungkin. Yi Chen, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sekarang, segera keluar dari rumah kami. Keluarga Tang tidak menyambutmu. Jadi, ini juga pemikiranmu, bukan? Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberitahumu. Siapa yang benar-benar bisa kau andalkan. The film was translated and Li Changlan, narrated by beritahu 7 orang Media. bijak dari Balai Ilahi. Hari ini, aku akan kembali ke Balai Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Guru Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Guru Ilahi. Aku dengar selama ketidakadaanku. Beberapa orang cukup gelisah. Bawahan Anda tidak akan berani. Guru Ilahi, haruskah kita mengakhiri penganugerahan untuk keluarga Tang dan membatalkan pemberian kanan pengobatan ilahi? Semuanya tetap seperti semula. Ya, Guru Ilahi, Dia King Yul, salah satu dari 7 bijak Balai Ilahi. keluarga Tang membuangmu seperti sepatu usang. Dan kau masih ingin menghadiri perjamuan keluarga Tang? Bukankah kau sudah? Memang benar keluarga Tang meninggalkanku, tapi mereka juga menunjukkan kebaikan padaku. Kali ini, anggap saja Ini perjamuan naga penyambutan dari Balai Ilahi. Sungguh skala yang megah. Balai Ilahi adalah puncak bangsa naga. Dihormati oleh 100 klan. Hari ini. Dan ini juga milik Guru Ilahi. Perjamuan penyambutan atas kembalinya The dia ke film was Balai Ilahi. translated Skalanya and tidak diragukan narrated lagi. by M. Yuru Media. benar. Pada perjamuan hari ini, tokoh-tokoh berpengaruh dan pejabat tinggi dari 100 klan di seluruh negeri akan hadir. Bahkan 7 orang suci akan menghormati perjamuan ini dengan kehadiran mereka. Tuan Muda Wang, Anda sudah tiba. Apakah keluarga Wang Anda baik-baik saja? Ye Chen sialan itu benar-benar menghasut tabib suci untuk mengusir ayah saya dari sektenya. Dia menyebabkan keluarga Wang saya jatuh statusnya di Nansheng. Pada perjamuan penyambutan naga hari ini, saya pasti akan merebut kembali martabat kita. Tuan Muda Wang, dengan kemampuan Anda, itu tentu saja bukan masalah. Sejujurnya, keluarga Wang saya telah mendominasi Nansha selama bertahun-tahun, dan kami telah berteman dengan cukup banyak tokoh berpengaruh. Bagi Ye Chen untuk berpikir dia bisa mengandalkan satu tabib suci dan menghancurkan keluarga Wangku, hanyalah angan-angan belaka. Yuro, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa tokoh berpengaruh. Mereka semua adalah pejabat dari 100 klan. Jika kau mendapatkan dukungan mereka, keluarga Tangmu memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga medis teratas di Beishan. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, kau bilang Yi Chen yang tidak berguna itu. Dia masih berani masuk. Dengan Tuan Muda Xiao di sini. Jika dia berani masuk, itu adalah jalan buntu baginya. Apakah kau pikir perjamuan naga penyambutan ini adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Jika dia berani melangkah masuk, aku akan melumpuhkannya. Ye Chen si pecundang itu benar-benar berani masuk. Tunggu. Siapa yang mengizinkan orang tak berguna ini masuk? Hak apa yang dia miliki untuk menandatangani ini? Xiao Qingtian, jangan memancing masalah. Tabib Ilahiye adalah murid dari tabib suci. Bagaimana mungkin dia tidak punya hak? Jadi bagaimana jika dia adalah murid orang tabib suci? Perjamuan naga penyambutan hari ini adalah untuk menyambut dan menghormati guru ilahi. Dan ikrar 100 klan ini adalah sesuatu yang 100 klan untuk menyambut kembalinya guru ilahi. Secara khusus menghabiskan banyak uang untuk menyewa 81 pengrajin ahli. Untuk secara pribadi menggambar ikrar bermotif naga 100 klan ini. Mereka yang bisa menulis di sini adalah para elit dari berbagai bidang atau selebriti sosial. Dan kamu, Ye Chen, hanyalah seorang murid orang tabib suci. Kau tidak punya kekuatan, tidak punya latar belakang. Hak apa yang kau miliki untuk menandatangani ikrar bermotif naga ini? Benar, ikrar bermotif naga ini melambangkan kemuliaan dan kekuatan 100 klan, menawarkan rasa hormat tertinggi mereka untuk menyambut kembalinya guru ilahi. Dan kamu, Ye Chen, sebelumnya membuat masalah di sini. Kau sama sekali tidak punya rasa hormat. Jika kau menandatangani ikrar bermotif naga, bukankah itu menghina kemuliaan dan kekuatan 100 klan? Jangan keterlaluan, jelas-jelas kau yang memulai masalah tadi. Dan sekarang kau masih menjebak kami di sini. Begitukah?
Aku hanya melihat Ye Chen memprovokasi masalah. Sedangkan yang lainnya, aku tidak melihat apa-apa. Xiao Chengtian, kau menggunakan jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Jadi bagaimana jika aku, hari ini, tanda tangan ini, dia tidak akan bisa menandatanganinya. Tidak masalah jika saya tidak menandatangani ini. Kau benar-benar mengenal dirimu sendiri dengan baik. Kau sudah menyadari kesenjangan antara dirimu dan semua orang yang hadir. Dan merasa malu akan kerendahan dirimu, bukan? Malu akan inferioritas saya. Bagi saya, ikrar bermotif naga ini tidak layak untuk tanda tangan saya. Beraninya kau. Apakah kau tahu apa yang dilambangkan ikrar bermotif naga ini? Ini menunjukkan antusiasme 100 klan menyambut guru ilahi. Tetapi juga melambangkan kesetiaan 100 klan kepada balai ilahi. Ikrar penyerahan diri. Berapa banyak orang yang bermimpi menandatangani ini? Kau berani bilang itu tak layak untuk tanda tanganku. Yi Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah murid tabib suci, kau bisa bertindak sembrono. Sungguh ikrar bermotif naga 100 klan. Tapi sekarang, 100 klan tidak tulus. Bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika ikrar bermotif naga itu tetap di sini, bukankah itu akan menjadi lelukan? Dia benar-benar membatalkan janji bermotif naga kami. Beraninya Anda. Ini menginjak-injak martabat 100 klan, di bawah kaki. Yi Chen, kau tamak. Kau tidak hanya membuat masalah di sini hari ini. Kau bahkan membalikan ikrar bermotif naga 100 klan. Kau mati hari ini. Mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa kepada saya. Tidak bisa berbuat apa. Jadi kenapa? Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian. Perjamuan penyambutan naga ini. Bahkan kepala bangsa naga sangat menghargainya. Anda menyebabkan keributan seperti itu di tempat ini. Apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Jika Anda berlutut sekarang, saya masih bisa mengampuni hidup Anda. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian Anda. Si tidak berguna itu, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Seseorang seperti dia, sekarang, mungkin ketakutan setengah mati. Tidak, tunggu. Dia benar-benar berani menyentuh mahkota guru ilahi. Yi Chen, menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Mahkota guru ilahi hanya untuk guru ilahi. Itu seperti sisik terbalik naga. Sentuh itu dan kau pasti akan mati. Cepat letakkan. Mengapa saya harus meletakkannya? Mahkota guru ilahi, melambangkan kekuatan dan status tertinggi. Hanya tokoh besar seperti guru ilahi, yang memenuhi syarat untuk memakainya. Kau, hak apa yang kau miliki untuk menyentuhnya? Tepat sekali. Apalagi Anda. Bahkan jika 7 orang suci dari balai ilahi datang, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memakainya. Lalu, apakah kalian semua tahu bahwa saya adalah sosok agung yang tak tertandingi itu? Sungguh sombong. Dulu, kau hanyalah pria simpanan keluarga Tang kami, pecundang belaka. Dan kau berani menyebut dirimu tak tertandingi? Bidilai, kau seharusnya tidak mengatakan itu. Bagaimanapun, orang sepertinya yang bukan hanya tidak berguna, tetapi juga suka membuang. Benar-benar unik. Ya Chen, tahukah kau pelanggaran berat dari tindakanmu pada dirimu sendiri? Pelanggaran? Pelanggaran apa yang telah saya lakukan? Wan Qianyi, lihatlah orang yang Anda bawa. Dia sama sekali tidak mengindahkan semua hukum. Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin dia merusak perjamuan penyambutan naga? Tabib ilahi, cepat kembalikan mahkota itu. Jika kau mengembalikannya, mungkin masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Mengembalikannya? Terlambat. Sekarang, jika Anda ingin mengembalikan mahkota itu, kecuali Anda memotong tangan kotornya. Mahkota guru ilahi kini di tempat seharusnya. Saya ingin melihat semuanya. Beraninya Anda memotong tangan saya. Dia benar-benar berani menyentuh mahkota guru ilahi. Dia praktis mencari mati. Saya beri Anda 3 detik untuk mengembalikannya. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda nodai. Yi Chen, Anda benar-benar berani menodai mahkota itu. Kejahatan apa yang pantas Anda terima? Segera turun dari sana. Jika tidak, saya pasti akan membunuh Anda hari ini. Benda ini secara inheren milik saya. Lagi pula, selain saya, siapa di sini yang memenuhi syarat untuk memakai benda ini? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya disingkirkan oleh keluarga Tang kami. Seorang pecundang yang diusir begitu saja. Meskipun kamu memiliki identitas murid tabib suci, kamu tidak diizinkan bersikap sombong seperti itu. Aku rasa dia berhayal. Dia sudah gila. Dia berani buat onar di perjamuan sambutan naga. Dia benar-benar bahkan menyentuh mahkota guru ilahi. Sifat aslinya memang sangat rendah. Sebelumnya, dia bahkan melebih-lebihkan. Mengklaim kanon pengobatan ilahi ditulis guru ilahi adalah coretan kasualnya. Ya Chen, apa gunanya kau melakukan semua ini? Hal-hal ini bukan milikmu. Namun kau tetap ngotot mengakuinya sebagai milikmu. Apa kau pikir hal-hal ini akan menjadi milikmu hanya karena ini? Tidak, kau salah. Tidak peduli seberapa banyak kau pamer. Itu tidak lebih dari pamer. Yuro, kau seharusnya paling tahu sifat aslinya. Karena dia tidak aman dan tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu untuk memuaskan rasa superioritasnya. Sayang sekali kau telah memprovokasi orang yang salah. Saya Yi Chen tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, benda ini secara inheren milik saya.
Bagaimana bisa disebut klaim palsu? Dia benar-benar mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Apakah maksudmu? Kamu tidak mencoba mengklaim bahwa yang tiada tara itu, guru ilahi yang dihormati puluhan ribu orang, adalah kamu, benarkah? Guru ilahi hanyalah nama sandi. Saya awalnya tidak peduli, tapi karena Anda bersikeras, maka saya akan dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda. Sayalah yang memerintahkan 7 orang suci bertarung di perbatasan, merebut 18 kota wilayah barat, membunuh hingga tak seorang pun berani berkuasa dalam 10.000 li. Setelah itu, saya mendirikan balai ilahi yang diakui secara universal. Oleh karena itu, dunia memanggil saya guru ilahi. Lancang. Guru ilahi adalah pendiri balai ilahi. Apalagi saya. Bahkan jika 7 orang suci dari balai ilahi datang, mereka harus membungkuk dan merendah. 100 klan datang, harus bersujud dan menyatakan setia. Anda benar-benar berani menyamar sebagai guru ilahi. Kejahatan apa yang pantas Anda terima? Anda harus tunduk dan merendah padaku, dan bersujud serta menyatakan kesetiaan. Lihat. Dia sungguh berani mengatakan hal sebegitu keterlaluan. Dia tidak hanya menyamar sebagai guru ilahi, dia bahkan memaksa Tuan Muda Xiao berlutut padanya. Yi Shen, saya sudah memperingatkan Anda. Jika Anda bersikap baik, saya akan membiarkan Anda pergi. Tapi Anda tidak mendengarkan saya, namun bersikeras datang ke sini untuk melakukan berbagai kejahatan. Hari ini, Anda tidak bisa lari dari kesalahan. Semuanya. Saya yakin tindakannya sudah jelas bagi semua orang. Bukan, dia sama sekali tidak menghargai siapapun di antara kalian yang hadir. Dengan hormat sedikit pun, hari ini, atas nama keluarga Xiao, saya telah mengumpulkan kekuatan 100 klan untuk menyerang dia. Semuanya, apakah kalian punya keberatan? Keluarga Xiang kami dari Nanhai tidak keberatan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia harus diberi pelajaran. Dia harus dibuat membayar. Keluarga Chen kami dari Jinhai juga tidak keberatan. Anak ini tidak menghormati guru ilahi dan meremehkan 100 keluarga. Dia benar-benar menentang langit. Dia harus ditindak. Keluarga Li Jiangnan siap bekerja sama dengan keluarga Xiao untuk memerangi orang ini. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya Chen, apa kau benar-benar akan menyebabkan keributan besar kali ini? Hanya 100 klan. Tidak cukup membuat saya takut. Apa kau menikmati menjadi begitu keras kepala? Kau jelas-jelas menyebabkan bencana ini. Namun kau tetap tidak menyerah dan keras kepala. Haruskah kau memperkeruh keadaan hingga titik tidak bisa kembali? Baru setelah itu, kau akan puas. Tang Yuro, berhentilah menggunakan sudut pandang sempit Anda untuk melihat saya. Dulu, Anda membual bahwa keluarga Wang bisa membawa Anda ke masa depan. Saya membuktikan kepada Anda bahwa keluarga Wang, bagi saya, rentan. Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa bukan hanya keluarga Wang, tetapi juga 100 klan di dunia ini. Sama saja. Xiao Centian, datang ke sini dan beri hormat. Apa? Token guru ilahi? Bagaimana mungkin? Sialan. Bagaimana dia bisa memiliki token guru ilahi? Tuan Muda Wang, apa itu token guru ilahi? Token guru ilahi ini adalah simbol identitas guru ilahi. Siapapun yang melihat token ini, seolah-olah mereka melihat guru ilahi. Itu juga bisa memerintah semua penguasa balai ilahi. Apa? Token ini benar-benar sekuat itu? Ya Chen, token guru ilahimu. Dari mana asalnya? Apakah saya perlu menjelaskannya kepada Anda? Anda hanya perlu tahu bahwa pemegang token guru ilahi memerintahkan semua penguasa balai ilahi untuk tunduk. Xiao Centian, apakah Anda berani tidak berlutut? Kau berani membuat tuan muda ini berlutut di hadapanmu? Apa? Apakah Anda berniat menantang token guru ilahi? Apakah Anda ingin keluarga Xiao Anda The film was dihapus dari balai ilahi? translated Tuan and muda Xiao, narrated by jangan M tertipu Media. olehnya. Token guru ilahi ini pasti palsu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau mungkin tidak tahu ini. Tetapi sebelumnya, Ye Chen mengambil kanon pengobatan ilahi ke keluarga Tang. Oleh karena itu, dia ingin meningkatkan statusnya. Dia tidak tahu, tabib suci ini justru adalah tuannya. Dia hanya menggunakan ini untuk pamer kekuasaan. Seperti yang semua orang tahu, 3 tahun lalu, guru ilahi pensiun dari balik layar. Sejak saat itu, dia tidak lagi mengelola urusan balai ilahi. Dan token guru ilahi ini juga dialihkan kepada tabib suci. Oleh karena itu, token guru ilahi ini pasti telah diperoleh oleh Ye Chen dari tabib suci melalui pencurian. Ye Chen, kau punya keberanian yang luar biasa. Tanpa persetujuan guru ilahi, token guru ilahi ini tidak bisa digunakan sembarang orang. Sekarang, bahkan jika aku memukulmu sampai mati sekarang juga, tabib suci tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Betapa bodohnya. Karena Anda percaya, token guru ilahi dicuri oleh saya. Baiklah. Keluarkan perintah. Dalam 5 menit. Keluarga Xiao akan dihapus dari daftar balai ilahi. Ye Chen, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Menyingkirkan keluarga Xiaoku dalam 5 menit. Di dunia ini, selain guru ilahi, tidak ada yang bisa menghapus keluarga Xiaoku dari daftar. Yi Chen,
Aku khawatir kamu masih belum menyadari situasinya, bukan? Keluarga Xiao adalah keluarga tingkat suci. Ayah Tuan Muda Xiao, tidak lain adalah suci api, salah satu dari 7 suci balai ilahi. Kamu tidak bisa hapus catatan hanya dengan kata-kata. Apa maksudmu? Tersisa 3 menit. 3 menit. Keluarga Xiao dihapus dari daftar balai ilahi? Tidak akan butuh 3 menit. Aku bisa menyingkirkanmu dari dunia ini sekarang juga. Bertindaklah. Semuanya, berhenti. Tabib suci telah tiba. Tokoh-tokoh terhormat dari balai ilahi pasti akan menghormati tempat ini dengan kehadiran mereka. Mereka pasti tidak akan melepaskan orang ini yang menyebabkan keributan di perjamuan penyambutan naga. Bocah ini adalah murid tabib suci. Tabib suci tidak akan melindunginya, kan? Bagaimana mungkin? Dia menyinggung Tuan Muda Xiao dan 100 klan di dunia. Tabib suci adalah salah satu dari 7 suci. Bagaimana mungkin dia, demi seorang murid, gagal mengenali gambaran yang lebih besar? Dalam kasus itu, Ye Chen pasti akan mati hari ini. Ye Chen, apa kau masih tidak bertobat? Apa kau pikir tabib suci bisa melindungimu? Mengapa saya harus bertobat? Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Merekalah yang seharusnya bertobat. Sudah kubilang sebelumnya, semua ketergantunganmu ada pada kekuatan eksternal. Ketika kau kehilangan kekuatan eksternal ini, The kau film was hanyalah menantu tak berguna yang translated tinggal and serumah. narrated by Nona M Tang, Media. karena kau sudah menceraikan tabib ilahi ya, tidak perlu berkata lebih banyak. Lagi pula, bahkan jika seluruh dunia melawannya, aku akan selalu berada di sisinya. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah kau benar-benar bisa melindunginya? Salam, tabib suci. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau membuat keributan seperti ini? Mungkin kau belum tahu. Muridmu Ye Chen datang ke perjamuan penyambutan naga ini dan mengucapkan omong kosong, mengganggu ketertiban perjamuan. Saya berasumsi, tabib suci, kau pasti akan memberiku dan para pejabat 100 klan penjelasan yang masuk akal. Kau ingin penjelasan ya? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan ini? Penjelasan dariku ini, bukankah cukup bagus? Dia yang menyebabkan masalah. Mengapa kau memukulku? Xiao Chentian, ingat statusmu. Kau pikir kau siapa? Apakah kau bahkan pantas aku memberimu penjelasan? Apakah maksudmu melindunginya? Aku, Li Changlan, jijik melakukan hal seperti itu. Hanya saja Tuan Ye, kejahatan apa yang telah dia lakukan? Lagi pula, apakah kau tahu berapa banyak tindakan pengkhianatan yang telah dia lakukan? Mari kita tidak sebutkan dulu bahwa dia menerobos masuk ke perjamuan, menggulingkan ikrar pola naga 100 klan, menghujat mahkota resmi, memalsukan identitas guru ilahi, dan mencuri token guru ilahi. Semua kejahatan ini digabungkan, cukup untuk menghukumnya 10.000 kali lipat. Tuan Ye, apakah ini benar? Tabib suci, bukan begitu. Jelas Xiao Chentian yang mulai duluan. Benar sekali. Itu benar. Ye Chen, kau masih seorang pria. Bukan hanya itu. Saya juga ingin keluarga Xiao dihapus dari balai ilahi. Waktunya seharusnya sudah habis sekarang. Lihat, Li, masih begitu sombong di sini. Tabib suci, ini jelas menunjukkan dia tidak menghormatimu. Apa kau tidak akan memberinya pelajaran? Karena Tuan Ye berkata bahwa keluarga Xiao Unu harus disingkirkan. Maka keluarga Xiao Unu harus disingkirkan. Keluarga Xiao kami adalah keluarga tingkat suci. Ayahku adalah Saint Api. Jadi kenapa? Jangankan kau, bahkan ayahmu tidak akan berani menyinggung Tuan Ye. Aku tidak percaya. Kau pasti berencana melindunginya. Gunakan kekuatan balaimu. Omong kosong. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Ayah, apa sebenarnya yang kau lakukan? Anak durhaka? Petapa Ape, salah satu dari 7 petapa balai ilahi. Balai naga ilahi ingin mengusir keluargaku Xiao. Apa? Bagaimana ini mungkin? Keluarga Xiao kita akan diusir. Mungkinkah itu masih salah? Tokoh penting mana yang kau singgung? Aku tidak menyinggung siapapun. Apakah ada kesalahan? Aku hanya menyinggung menantu tak dianggap dari keluarga Tang. Murid tabib Suke, kan? Li Changla, betapa lancangnya kau. Beraninya kau mengusir keluarga Xiao. Tunggu aku di perjamuan penyambutan naga. Aku akan segera ke sana. Ye Chen, kau masih punya beberapa kemampuan. Sampai membuat tabib suci melindungimu begitu banyak. Tapi hanya sampai di situ saja. Akan ku beritahu. Ayahku, Saint Ape, akan segera tiba. Pada saat itu, mari kita lihat. Apakah kau masih berani untuk bersikap sombong seperti sekarang? Sepertinya Anda masih tidak menunjukkan penyesalan. Kaulah yang tidak menunjukkan penyesalan. Tabib suci, aku benar-benar tidak menyangka bahwa demi melindungi seorang murid, kau berani menentang klan Saint Apiku. Bagus.
Sangat bagus. Aku pasti akan secara pribadi melaporkan masalah ini kepada guru ilahi. Tidak perlu melapor. Apa? Sekarang kau tahu keseriusan masalah ini? Karena Anda tak layak melapor langsung padaku. Lancang. Bahkan sekarang, kau masih berani menyamar sebagai guru ilahi? Tabib suci, apakah kau hanya akan membiarkan muridmu di sini bertindak sembrono? Siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Yi adalah muridku? Dia bukan muridmu, Tabib suci, Tuan. Sebelumnya, di perjamuan penganugerahan keluarga Tang, bukankah Anda secara pribadi menyatakan bahwa Anda dan Ye Chen ini memiliki hubungan guru-murid? Benar sekali. Dia hanya mengandalkan koneksimu untuk bertindak sombong di sini. Mama, Tuan Ye dan aku memang memiliki hubungan guru-murid. Tapi dia bukan muridku. Sebaliknya, akulah yang menerima bimbingan darinya. Tepatnya, Tuan Ye. Tuan Yi adalah guruku yang terhormat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya seorang intern ginekologi. Bagaimana dia bisa menjadi master yang dihormati oleh tabib suci? Tabib suci, Tuan, Anda tidak perlu melindunginya dengan merendahkan status Anda. Ye Chen, kau benar-benar hanya membawa masalah bagi orang lain. Bahkan tabib suci, untuk melindungimu, tidak ragu mengorbankan reputasinya sendiri. Saya membawa masalah bagi orang lain. Tahukah Anda, menjadi murid saya adalah suatu kehormatan? Yi Chen, kamu benar-benar tahu cara memuji diri sendiri. Dengan keterampilan medis mediokermu, kamu masih berani memamerkannya dan mempermalukan diri sendiri. Lancang. Keterampilan medis Tuan Ye jauh lebih unggul dariku. Beraninya kau berbicara buruk tentangnya? Apakah itu berarti keterampilan medisku juga tidak berharga di matamu? Tidak, tidak, tidak. Tuan Tabib Suci, bukan itu maksud saya. Keluarga Tangmu benar-benar tidak punya kesadaran diri sama sekali. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Tangmu hari ini, semuanya karena Tuan Yi yang mengaturnya dari balik layar. Bukan hanya kau tidak percaya, tapi kau bahkan memperburuk keadaan. Tuan Tabib Suci, kupikir bahwa kau memberikan kanan pengobatan ilahi pada keluarga Tang kami. Karena kau memiliki harapan untuk keluarga Tang kami. Harap Tang Yuro, bukankah kau sedikit terlalu percaya diri? Jika bukan, karena campur tangan Tuan Yi yang berulang kali, aku sudah lama mengambil kembali kitab pengobatan ilahi. Bagaimana mungkin itu menjadi giliran keluarga Tangmu? Apa? Kanon pengobatan ilahi? Ye Chen yang memberikannya padaku. Bukan hanya kau tidak menghargai kemurahan hati Tuan Ye, tapi sekarang kau bahkan memfitnah dan menghinanya. Aku menyatakan bahwa keluarga Tangmu tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan penyambutan naga ini. Penjaga, usir mereka. Tuan Tabib Suci, ini semua salah paham. Salah paham. Tuan Tabib Suci, kakak ipar tolong sampaikan kata-kata baik untuk kami. Mencampuri? Saya sudah memutuskan ikatan dengan keluarga Tang Anda. Ikatan apa yang tersisa? Ye Chen, apa kau harus sekejam ini? Bukankah ini pilihan Anda? Saya sudah bilang, Anda akan menyesalinya. Bawa mereka pergi. Yi Chen. Selanjutnya, giliran Anda. Yi Chen si pecundang itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia hanyalah bajingan tak tahu terima kasih. Tepat sekali. Dukungan keluarga Tang padanya sia-sia. Dia malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Berhenti bicara. Masalah ini awalnya adalah kesalahan kami. Yuro, kau sama sekali tidak boleh percaya omong kosongnya. Dia hanya mengandalkan rasa hormat tabib suci kepadanya. Itulah sebabnya dia berani begitu lancang. Sekarang dia telah menyinggung Tuan Muda Xiao. Dia telah membuat marah balai ilahi. Bahkan tabib suci sama sekali tidak bisa melindunginya. Benar, hari ini di perjamuan sambutan naga, dia benar-benar menyebabkan keributan besar seperti itu. Balai ilahi pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sayang sekali, kita tak sempat lihat pertunjukan bagusnya sekarang. Itu ayah Tuan Muda Xiao, Tuan Tabib Ape, salah satu dari 7 tabib balai ilahi. Dia akhirnya di sini. Sepertinya jalan Yi Che telah berakhir. Kalau begitu kita hanya bisa kembali dan menunggu kabar baik. Ayo pergi. Ye Chen, bahkan jika kau benar-benar memiliki kekuatan, di hadapan kekuatan dan pengaruh sejati, sulit untuk melawan mereka. Aku akan membuktikan bahwa menceraikanmu bukanlah kesalahan. Selanjutnya, giliran Anda. Meskipun kau benar-benar guru tabib suci, tabib suci sangat menghormatimu. Tapi itu tidak berarti kami juga harus sangat menghormatimu. Tepat sekali, orang ini dulu bikin keributan besar di perjamuan naga dan menjadi musuh bagi semua 100 klan. Meskipun Master Tabib Suci memiliki status yang dihormati,
dia tetap tidak bisa melindungimu. Tuan Tabib Suci, apakah Anda yakin ingin demi dia menjadi musuh dengan keluarga Xiao, dengan Saint Api, dan dengan semua 100 klan? Anda hanya mengabaikan hukum. Sekarang saya umumkan, siapapun yang berani menyentuh Tuan Ye, itu akan menjadi musuh saya, Li Changlan, dan musuh seluruh Balai Ilahi. Bersiaplah untuk dipertanggungjawabkan oleh Balai Ilahi. Li Changlan, betapa besar wewenang yang Anda miliki. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mewakili Balai Ilahi? Tuan Suci Api, seperti Tabib Suci, adalah salah satu dari 7 orang suci Balai Ilahi, dan status serta pengaruh mereka hampir identik. Kali ini, Ye Chen telah bertemu lawan yang tangguh. Dengan orang suci Api di sini, dia pasti akan mati. Ayas, Anda datang. Mereka benar-benar keterlaluan. Li Changlan, saya ingin melihat bagaimana Balai Ilahi akan menuntut saya. Minggir. Xiao Yunhe, apakah Anda yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Anda bahkan ingin mengusir keluarga Xiao dari Balai Ilahi, dan Anda berharap saya tidak ikut campur? Li Changlan, siapa yang memberi Anda keberanian untuk berani mengusir keluarga Xiao saya? Itu karena keluarga Xiao Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda singgung. Omong kosong pada perjamuan ini. Siapa di sini yang berani menyinggung keluarga Xiao saya? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya seorang guru tabib suci, itu saja. Dia cuma andalkan koneksi tabib suci untuk bertindak semaunya. Li Changlan, apakah Anda mulai pikun? Anda berani menentang saya demi orang luar? Xiao Yunhe, aku memperingatkanmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jika tidak, bukan hanya keluarga Xiao Anda, tetapi bahkan Anda tidak akan lolos dari kesalahan. Kemarilah, Anda suruh dia keluar. Saya ingin melihat bagaimana dia membuat saya tidak mungkin lolos dari kesalahan. Anda tidak pantas dia datang menemui Anda. Sungguh sombong, kecuali guru ilahi. Semua orang harus datang menemui saya. Ayah, tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Dialah yang menyebabkan masalah di sini. Sekarang cepat kemari. Mungkin saya masih bisa mengampuni hidup Anda. Jika tidak, Xiao Yunhe, jika saya tidak datang, lalu apa? Ye Chen, berhenti menggonggong pada saya dari atas sana. Beraninya Anda menentang keputusan ayah saya? Ayah saya pasti akan membuat Anda mati tanpa tempat pemakaman. Sungguh mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Yunhe, apakah ini ide Anda juga? Ayah. Ayah, ada apa? Bicaralah. Ayah, ayah. Dasar bocah sialan, Anda ingin membunuh saya. Ayah, mengapa Anda memukul saya? Memukul Anda? Saya berharap bisa membunuh Anda. Apakah Anda tahu siapa yang telah Anda singgung? Bukankah dia anggota keluarga Tang yang dibuang? Diam. Jika kau ingin mati, jangan seret aku. Ilahi, Tuan Ye, putraku yang durhaka buta dan telah menyinggungmu. Aku harap Anda, sebagai orang yang berjiwa besar, tidak akan merendahkan diri ke tingkatnya. Mengapa Suci Api begitu rendah hati? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa semua yang hadir tidak berani menyinggung keluarga Xiao Anda? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Aku tidak tahu Anda ada di sini tadi. Katanya Anda juga ingin saya mati tanpa makan. Aku pantas mati, aku bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kau atau keluarga Xiao. Ini semua perbuatan Xiao Chengtian sendiri. Aku akan segera mengusirnya dari keluarga Xiao. Anda boleh menghadapinya sesuka Anda. Ayah, ayah, jangan. Cepat kemari dan berlutut. Minta maaf kepada Tuan Ye. Tuan Ye, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Tuan Ye, saya sungguh tahu saya salah. Saya tidak akan pernah berani memprovokasi Anda lagi. Tabib ilahi ya, apa sebenarnya yang terjadi? Saya berjanji akan menemani Anda ke perjamuan ini. Jadi tentu saja saya akan membantu Anda menyingkirkan semua rintangan. Adapun sisanya, saya akan mengerahkan orang-orang ini untuk Anda tangani. Kianyi, Tolan, Rimi, kita sudah saling mengenal begitu lama. Saya mohon Anda membela saya. Ini, saya janji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Nona Wan. Tabib ilahi ya, bagaimana kalau kita lupakan saja? Baiklah. Terima kasih. Ye Chen, penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat di masa depan. Sampaikan perintah saya. Keluarga Xiao dihapus dari Balai Ilahi. Xiao Chengtian dari keluarga Xiao diusir dari negara dan dilarang memasuki bangsa naga selamanya. Ye Chen,
Kau mengingkari janjimu, bukan? Saya bilang keluarga Xiao akan dihapus dari balai ilahi. Maka keluarga Xiao harus dihapus. Bagaimana Anda bisa mengklaim saya salah bicara? Tuan Ye telah mengampuni nyawa kalian. Itu sudah merupakan tindakan kemurahan hati yang besar. Dan kalian masih tidak berterima kasih? Kau. Adapun Anda, mengundurkan diri dari jabatan suci Apis secara sukarela. Dan tidak pernah lagi memasuki balai ilahi. Apakah Anda punya keberatan? Kami berterima kasih kepada Tuan Ye atas kemurahan hatinya yang luar biasa. Ye Chave, tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Dan kalian semua, bagaimana Anda berniat menyelesaikan masalah ini? Apa? Kau terus saja bicara, bukan? Apakah kau masih berencana bertindak melawan 100 klan kami? Tabib Suci. Dia baru saja mengusir Tuan Muda Xiao. Dan sekarang, dia memerintahkan pemecatan Tabib Api. Sekarang dia bahkan ingin bertindak melawan 100 klan dunia kami. Bukankah ini sedikit berlebihan? Tepat sekali. 100 klan dunia kami selalu menghormati balai ilahi. Dan sangat setia. Kami bersumpah setia kepada guru ilahi, Tuan Tabib Suci. Bagaimana Anda bisa, demi dia, mematahkan semangat 100 klan kami? Kau pikir kau siapa? Apakah kau bahkan pantas disebut bersama Tuan Ye? Jika Tuan Tabib Suci bersikeras akan hal ini, jangan salahkan 100 klan jika kami tak beri belas kasihan. Apa yang kau lakukan? Orang ini menghancurkan janji bermotif naga 100 klan kami, tidak mematuhi guru ilahi. Namun Anda, Tabib Suci, menutup mata dan melindunginya di setiap kesempatan. Apa sebenarnya niat Anda? Kedudukan balai ilahi saat ini tidak terpisahkan dari dukungan 100 klan kami. Kami bisa mengangkat balai ilahi, dan kami juga bisa menyebabkan balai ilahi merosot. Li Changlan, Anda tidak lagi layak menyandang gelar Tabib Suci. Bajingan. Apakah kau mencoba memberontak? Jika Anda berpikir begitu, maka biarlah. Bagaimanapun, jika Anda tidak menghukum orang ini hari ini, maka mulai sekarang, balai ilahi tidak akan layak atas kesetiaan kami. Konyol, apakah 100 klan kalian sudah bosan hidup? Beraninya kau menantang otoritas balai ilahiku? Yang menantang otoritas balai ilahi adalah Anda. Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda, mengabaikan otoritas balai ilahi. Dan yang lebih buruk lagi, Anda mencoba menghukum 100 klan. Apakah Anda pikir kami, 100 klan, mudah diintimidasi? Kalian sendiri yang mencari masalah itu. Kalian sendiri yang mencari masalah itu. Begitu? Kalau begitu akan ku beritahu. Hari ini, dia tidak bisa lolos dari musibah ini. Dengan bersatunya 100 klan, bahkan balai ilahi pun harus berpikir 2 kali. Tabib Suci, saya menyarankan Anda untuk mundur dengan tenang dan berdiam diri. Mungkin Anda masih bisa mempertahankan gelar Anda sebagai Tabib Suci. Anda bisa mencoba bertindak. Coba Tuan Ye, apakah Anda percaya saya bisa memerintahkan pasukan balai ilahi saya untuk meratakan 100 klan Anda? Balai ilahi bukan milik Anda, Tabib Suci. Untuk diperintah dengan satu kata, Tabib Suci. Kami juga berhubungan baik dengan 5 Tabib Suci lainnya. Selain 7 Tabib Suci, saya tidak percaya ke-5 Tabib Suci lainnya itu dan membiarkannya bertindak sembrono. Yi Chen, mengapa kamu tidak menyerah dengan cepat? Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda bisa menjatuhkan saya? Anda harus tahu, bahkan keluarga Xiao tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Itu karena Tabib Api tidak ingin menimbulkan masalah. Itulah mengapa Anda punya kesempatan. Kalau tidak, hanya Anda sendiri. Apakah Anda layak mengguncang Tabib Api? Sepertinya 100 klan di dunia ini sudah lama menyimpan niat memberontak. Sempurna, aku akan menggunakan perjamuan ini untuk membersihkan semuanya secara menyeluruh. Kamu ini apa? Apa kamu pantas membersihkan kami? Jangan lupa, kami adalah yang berkuasa dan mulia dari 100 klan. Bahkan jika masing-masing dari kami meludah sekali, itu sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Kau ingin mengalahkanku dengan jumlah. Jadi bagaimana jika kami melakukannya? Apakah kamu punya bantuan eksternal atau semacamnya? Aku tidak punya bantuan dari luar. Tapi, kalau soal jumlah, aku pasti punya lebih banyak darimu. Masih bicara besar padahal kematian sudah di depan mata. Jatuhkan dia untukku. Jika dia berani melawan, bunuh dia tanpa ampun. 5 orang suci dari balai ilahi telah tiba. Tuan pendekar suci dan 4 orang suci lainnya telah tiba. Apa kau masih berpikir sekarang bahwa kau bisa mengalahkanku dengan jumlah? Ye Chen, jangan sombong di sini. Aku tidak percaya para orang suci akan membiarkanmu melakukan sesukamu di sini. Yang melakukan sesukanya adalah kamu. Akui kejahatanmu sekarang, dan kita masih bisa berdiskusi. Jika tidak, kamu hanya mencari kehancuranmu sendiri. Jangan berpikir hanya karena kamu adalah Tabib Suci. Kami takut. Kekuatan di belakang kami, di luar imajinasimu. Keluarga Li Jiangan kami dan Suci Emas memiliki hubungan yang mendalam. Dia mendukung kami untuk mencapai puncak hari ini. Aku, Shelf, dan orang suci kayu adalah teman lama dan kerabat. Aku juga menikmati perlindungannya. Orang suci Aid adalah pamanku. Meskipun Anda adalah Tabib Suci, tidak pasti Anda bisa bersaing dengan 3 suci lainnya. Baiklah, sepertinya tanganmu sudah menjangkau ke dalam balai ilahi. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah dukungan kuat yang kamu hormati bisa melindungimu. Tunggu saja dan lihat. 5 orang suci dari balai ilahi telah tiba.
Salam, tuan-tuan yang terhormat. Memohon untuk keadilan bagi 100 klan kami. Apa yang kau inginkan? Tuan-tuan yang terhormat, Anda mungkin tidak tahu ini. Tabib suci Ina, Li Changlan, telah menyalahgunakan wewenangnya dan berniat memberontak. Dia tidak hanya menyembunyikan orang luar yang menyamar sebagai guru ilahi, tetapi dia juga memaksa orang suci AP untuk mengundurkan diri. Kami meminta Tuan Pendekar Suci dan tuan-tuan lainnya untuk menumpasnya. Tabib suci memberontak. Betapa api dipaksa mundur. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Ya, dia adalah pelaku di balik semuanya. Dia. Pendekar suci Wan Kenyuan menyapa Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye, telah menyelamatkan hidupku. Apa? Yi Chan, dia adalah penyelamat pendekar suci. Bagaimana ini mungkin? Semuanya, jangan takut. Bahkan jika dia menyelamatkan pendekar suci, apa yang bisa dia lakukan? Pendekar suci adalah ayah Wan Qianye. Yi Chan adalah tunangan Wan Qianye. Tentu saja Marshal Sain akan melindunginya. Itulah mengapa dia bertindak seperti ini. Ingin mengintimidasi kami. Selama kita bersatu, mereka sama sekali bukan lawan kita. Jangan lupa, kita masih punya 4 orang suci. Mereka semua adalah dukungan kita. Kami menyapa Tuan Ye. Ada apa di sini? Apa kau masih berpikir sekarang? Kau bisa menekanku. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Kalian beberapa orang ini sungguh berani. Berani-beraninya di wilayah balai ilahiku. Menekan Tuan Ye. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Hari ini, jika kamu tidak memberi aku dan Tuan Ye penjelasan yang memuaskan, maka kamu tinggal menunggu untuk menghadapi kemarahan balai ilahi. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Tidak, tolong, jangan. Jangan berpikir kamu begitu penting. Jika kamu tidak menginginkan posisimu di antara 100 klan, banyak orang lain yang menginginkannya. Tabib suci, Tuan, tolong ampuni kami. Ini semua karena kami buta dan meremehkan orang lain. Dan menyinggung Tuan Yi. Tolong, Tuan Yi, maafkan kami. Ya, kami salah. Kami tidak akan pernah berani lagi. Kami salah. Apakah sudah agak terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Bukankah kalian ingin menjadi yang terdepan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Keluarkan perintah. Keluarga Xiang Nanhai, keluarga Chen Jinghai, dan keluarga Li Jiangnan harus dihapus dari daftar registrasi bangsa naga. Orang suci kayu, selamatkan aku. Selamatkan keluarga Xiang kami. Suci emas, Tuan, demi keluarga Li kami, yang telah melayani Anda sejak lama. Meski tanpa pencapaian besar, kami telah bekerja keras. Tolong sampaikan kata-kata baik untuk kami, dan minta mereka untuk mengampuni kami. Keluarga Li sebuah jalan untuk bertahan hidup. Paman, cepat tutup mulutmu. Kau ingin melindungi mereka. Tuan Ye, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka berani melakukan tindakan pemberontakan dan keterlaluan seperti itu. Mereka seharusnya dihukum berat. Hanya menghapus nama mereka. Itu terlalu ringan bagi mereka. Saya menyarankan agar semua aset keluarga mereka disita, dan mereka harus diasingkan ke perbatasan. Aku bersedia secara pribadi mengambil tindakan untuk memusnahkan keluarga Jing Hai Chen. Ketiga ini diserahkan kepadamu untuk diselesaikan. Tuan Ye, yakinlah, aku jamin misi ini akan selesai. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sedangkan, untuk kalian yang lain, mengingat kalian dihasut oleh orang lain, aku tidak akan mengejar masalah ini untuk sementara waktu hari ini. Terima kasih, Tuan Ye. Jika kau berani menyinggung lagi, nasibmu hanya akan lebih buruk dari mereka. Kami bersumpah untuk melayani balai ilahi sampai mati. Karena hal-hal sudah sampai sejauh ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan perjamuan penyambutan naga ini. Sisanya aku serahkan padamu. Ya. Tabib ilahi, siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Bukankah kau seharusnya sudah tahu di dalam hatimu? Sepertinya dugaanku benar. Kau memang wakil dari guru ilahi. Mengapa kau berpikir begitu? Ayahku sudah lama memberitahuku bahwa perjamuan penyambutan naga ini bukan hanya untuk menyambut guru ilahi dan membersihkan debu darinya, tetapi juga untuk menemukan parasit di dalam balai ilahi ini. Namun, untuk masalah sekecil ini, mengapa guru ilahi perlu muncul secara langsung? Oleh karena itu, dia pasti akan mencari seorang wakil untuk menangani masalah ini untuknya. Bagus sekali. Lalu apa? Ditambah lagi, tabib ilahi Ye, keterampilan medismu luar biasa. Bahkan tabib suci jauh di bawahmu, di bawah seluruh langit, selain guru ilahi, dan wakil yang diajarkan langsung olehnya. Siapa lagi yang bisa mencapai tingkatan seperti itu? Lagi pula, ketujuh tabib suci ini sangat menghormatimu. Oleh karena itu, berdasarkan semua yang disebutkan di atas, kau adalah wakil dari guru ilahi. Bagaimana? Apakah aku pintar? Apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah guru ilahi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin guru ilahi pergi ke farmasi Tang untuk menjadi dokter kandungan?
dan seorang intern pula. Terlebih lagi, dia bahkan menikah ke keluarga Tang. Menjadi menantu laki-laki yang tidak berguna, dan akhirnya diusir. Apakah kau menghinaku atau memujiku? Tabib ilahi ya, apakah kau tahu di mana guru ilahi berada? Bisakah kau memperkenalkanku padanya? Aku sudah lama menganggapnya idolaku. Jauh di langit, namun dekat di tangan. Tabib ilahi ya, aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar ingin bertemu guru ilahi. Kau akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Di bangsa naga lagi. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Xiao itu, metode apa yang mungkin dia miliki untuk menyelamatkan keluarga Tang kami? Sekarang, hanya satu orang yang bisa menyelamatkan keluarga Tangmu. Siapa? Yuro, beberapa hari terakhir ini, kau seharusnya sudah menguasai esensi kanon pengobatan ilahi, bukan begitu? Selanjutnya, saatnya untuk menunjukkan kemampuanmu. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Nye Chen, bahkan tanpamu. Aku, Tang Yuro, akan tetap menjadi yang paling memukau di bangsa naga. Bintang baru di bidang medis. Guru ilahi, Apakah para pelaku yang meracuni Wan Qianyuan sudah ditemukan? bawahan ini tidak kompeten. Belum ada banyak kemajuan dalam masalah ini. Sepertinya mereka bersembunyi cukup dalam. Namun, bawahan ini telah mendengar bahwa kepala bangsa naga baru-baru ini juga menderita penyakit parah, dan gejalanya sangat mirip dengan gejala petapa pendekar suci. Apa kau mengatakan, kepala negara juga terkena bubuk penghancur jiwa 9 meter? Sangat mungkin ini adalah ulah kelompok orang yang sama. Pertama, mereka melukai Wan Qianyuan, dan sekarang mereka menargetkan kepala negara. Siapa di dalam balai ilahi yang bisa dengan mudah mengakses kedua individu ini? Kau datang mencariku hari ini. Apakah karena Departemen Militer ingin aku mengambil tindakan? Departemen Militer memang mengirimkan undangan. Namun, seseorang telah menerima tugas ini. Siapa? Tang Yuro dari keluarga Tang dari Beijing. Dengan keterampilan medisnya yang minim, dia berani menerima tugas ini. Mengingat bakat Tang Yuro, bahkan jika dia mengolah kanon pengobatan ilahi, sangat tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan kepala negara. Dia pasti telah dijebak. Guru ilahi, kemana Anda akan pergi? Ke kediaman kepala negara. Apakah Anda akan membantu Tang Yuro? Bukankah Anda sudah berpisah? Aku tidak peduli sama sekali dengannya. Hanya saja aku kenal dengan kepala negara. Dan aku tidak ingin dia terluka sampai mati oleh wanita bodoh ini. Ya, bawahan ini akan... Yang mulia kepala negara. Li Tianjia, kepala negara bangsa naga. Ini adalah bubuk penghancur jiwa 9 meter. Keterampilan medis Nonatan benar-benar luar biasa. Anda mengenali racun yang diderita ayah saya hanya dengan sekali lihat. Tuan muda ya, kau terlalu memujiku. Hanya saja beberapa waktu lalu, Yang Mulia Martial Science juga menderita racun ini. Dan kebetulan dikirim ke rumah sakit kami untuk perawatan. Jadi itu berarti, bahkan petapa pendekar suci disembuhkan oleh Nonatal? Saya dengar racun ini. Bahkan petapa medis tidak berdaya melawannya. Bukan aku, melainkan seorang dokter dari rumah sakit kami. Tapi mereka sudah mengundurkan diri. Bahkan tabib di rumah sakit Nonatang memiliki tingkat keterampilan seperti itu. Saya percaya kemampuan Nonatang pasti lebih unggul darinya. Mohon, saya meminta Anda untuk mengobati ayah saya. Aku akan mencobanya. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Tuan muda ya, benar-benar orang yang baik. Tuan Muda Ye adalah milik bangsa naga. Jenius muda yang terkenal. Dia mencapai prestasi militer yang gemilang di usia muda. Dan menjadi anggota yang diabadikan di Balai Ilahi. Dalam hal kekuatan, selain Yang Mulia Guru Ilahi, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena Tuan muda ya sangat mempercayaiku. Aku tentu tidak bisa mengecewakannya. Berhenti. Kau tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Yi Shen, kenapa kau lagi? Bagaimana kau bisa masuk? Aku masuk secara terbuka dan terhormat. Beraninya kau. Ini adalah kediaman kepala negara. Ini bukan tempat di mana sembarang kucing atau anjing liar bisa masuk. Sekarang segera keluar. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Aku di sini karena kau bilang aku kucing atau anjing liar. Itu yang kau akui sendiri. Kau. Nye Chen, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk mencegah keterampilan medismu yang buruk. Melukai orang. Yi Shen, berhentilah bersikap merendahkan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu sedikit tentang pengobatan, kau lebih unggul dari orang lain. Keterampilan medis Yuro saat ini sangat meningkat, dan bahkan tidak kalah dengan milikmu. Begitu kan? Kau kira cukup belajar kanon pengobatan ilahi beberapa hari saja? Kau bisa menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Nye Chen, aku sudah menceraikanmu. Kau tidak punya hak untuk mengkritikku di sini. Aku tidak mengkritikmu. Aku hanya mengingatkanmu
Jangan biarkan tindakanmu menyebabkan seluruh keluarga Tangmu jatuh ke dalam krisis. Krisis apa yang mungkin menimpa Yuro? Kau kira menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka semudah itu adalah lelukan? Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensi kegagalan? Aku, Yishin, berhentilah menjadi pengkhawatir. Itu hanya bubuk penghancur jiwa 9 meter, bukan? Bukan berarti tidak ada kasus pengobatan yang berhasil. Jangan lupa, akulah yang menyembuhkan penyakit ini. cukup. Yachin, kau masih seperti biasa. Sombong dan angkuh, meremehkan semua orang. Kau pikir semua orang membutuhkanmu, dan tidak ada yang sebaik dirimu. Tapi hari ini, aku memberitahumu dengan jelas. Jika aku tidak menyelamatkanmu waktu itu, kau pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, keputusanku saat ini, tidak membutuhkanmu untuk ikut campur. Kau pikir aku ikut campur ya? Tepat sekali. Jangan kira, aku tidak bisa melihat pikiran sempitmu. Bukankah kau hanya khawatir bahwa Yuro, setelah menyembuhkan yang mulia kepala negara, status dan posisinya akan meroket, meninggalkanmu jauh di belakang. Dan itulah, mengapa kau mencoba menghentikannya? Kaulah yang berpikiran sempit. Yachin, selain alasan ini, alasan apa lagi yang kau miliki untuk menghentikanku? Begitukah caramu memikirkanku? Ya, aku sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Kau tidak bisa mengendalikanku sekarang. Aku akan mengobati yang mulia kepala negara. Silakan pergi. Apa kau dengar itu? Yuro menyuruhmu pergi. Jika kau tidak ingin mati, tutup mulutmu. Kau, Yachin, kau bisa tetap di sini jika kau mau. Tapi kau sama sekali tidak boleh ikut campur. Jika terjadi sesuatu yang salah, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Kau yakin ingin merawatnya kan? Bisakah kau menanggung konsekuensi kegagalan? Aku percaya pada diriku sendiri. Jika sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi, aku, Tang Yuru, akan bertanggung jawab penuh. Bagus. Yachin, aku akan menunjukkan padamu bahwa aku, Tang Yuru, semua yang kumiliki hari ini, bukan karenamu, tapi karena diriku sendiri. Yishin, tunggu saja dan lihat. Tidak akan lama lagi, Yuro akan meninggalkanmu, jauh tertinggal. Tunggu dan lihat saja. Selesai, aku akhirnya berhasil. Aku menyembuhkan bubuk penghancur jiwa 9 meter. Yuro, aku tahu kau bisa melakukannya. Yishin, apa kau lihat sekarang? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tahu sedikit seni medis, kau bisa meremehkan semua orang. Pemahaman dan bakat Yuro jauh lebih unggul dari milikmu. Sudah kubilang padamu, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku. Sekarang, bisakah kau melihat dengan jelas? Apa kau begitu yakin sudah menyembuhkannya? Yishin, apa kau masih mencoba memutarbalikkan fakta? Yang mulia kepala negara sudah bangun. Bukankah itu membuktikan kemampuan Yuro? Yachin, aku tahu kau selalu kompetitif, membual bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebaik dirimu. Tapi kau juga tidak tak terkalahkan mengenai kemampuanku. Aku sudah membuktikannya padamu. Apa yang bisa kau lakukan? Aku, Tang Yuru, juga bisa melakukannya. Aku tidak pernah meremehkanmu. Aku hanya menyatakan fakta. Faktanya adalah, Yuro menyembuhkan kepala negara. Dia akan menjadi milik bangsa naga, tabib cantik yang paling dicari. Dan kau, hanyalah seorang badut. Aku badut. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Apakah dia benar-benar pulih? Bagaimana ini mungkin? Aku jelas sudah menyembuhkannya. Sudah kubilang. Jika kau terus bertindak sembrono, kau hanya akan membawa bencana pada dirimu sendiri. Berhentilah menyombongkan diri di sana. Ini pasti kecelakaan ya, hanya kecelakaan. Yuro, jangan khawatir. Coba lagi. Kau pasti bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Semua metode, sudah kucoba semuanya. Aku sama sekali tidak bisa menekannya. Bubuk penghancur jiwa 9 meter ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia. Jika kepala negara tidak bangun, kita semua mati. Ini semua salahku. Awalnya, kepala negara bisa hidup 3 hari lagi. Tapi aku mengaktifkan racunnya. Dia hanya bisa hidup 1 jam lagi sekarang. Dasar jalan. Berani bertindak tanpa kemampuan yang cukup. Kau ingin mati. Jangan seret aku ke dalamnya. Wang Yangxing, kau. Aku awalnya berpikir keluarga Wangku bisa ganda alkan untuk kembali ke puncaknya. Atau bahkan maju lebih jauh. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu tidak berguna. Kau benar-benar menghancurkanku. Wang Yangsan, apa kau mencari matu? Jika kepala negara meninggal di sini, apa kau pikir kita masih bisa keluar dari sini hidup-hidup? Aku akan mati juga. Jadi tidak ada dari kalian yang akan bersenang-senang. Pergi. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang juga. Kau,
Ya Chen, bukankah kau seorang dokter dewa? Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan kepala negara. Cepat pikirkan cara. Aku mohon padamu. Baiklah, aku akan bertindak. Terima kasih. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku hanya tidak ingin melihatnya mati dengan mengenaskan tanpa hasil. Apa gunanya bertindak sekarang? Kondisi kepala negara saat ini jauh lebih parah daripada kondisi martial sains saat itu. Hanya orang itu, yang dikenal sebagai tabib abadi, guru ilahi, yang bertindak. Barulah ada secercah harapan. Selama aku di sini, bahkan jika Raja Neraka datang, dia tidak akan bisa mengambil nyawanya. Yuro, aku tadi impulsif. Aku minta maaf padamu. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Jika kepala negara meninggal di sini, langit akan runtun. Kemarahan Tuan The Muda film Ye was bukan sesuatu yang bisa translated kita and tanggung. narrated by Jika kita M pergi Media. sekarang, kita masih bisa menimpakan semua kesalahan pada Ye Chen. Wang Yangxiang, apakah kau berbicara seperti manusia? Yan Chen sedang mencoba menyelamatkan kita, namun kau malah ingin menjebaknya. Bagaimana dia bisa membantu kita? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah guru ilahi? Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa pergi sebentar lagi. Wang Yangxiang, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang begitu tercela. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kamu bisa menunggu di sini sampai mati. Anda berani bersekongkol melawan ayah saya, dan Anda masih berpikir bisa pergi ke suatu tempat? Tuan Muda Yi, ini tidak ada hubungannya denganku. Kepala negara dibunuh oleh mereka berdua. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wang Yangxiang, berhenti memfitnah orang di sini. Baru saja, Ye Chen sedang menyelamatkan kepala negara. Bagaimana bisa kau mengatakan dia bersekongkol melawannya? Menyelamatkan? Apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkannya? Jika kamu tidak mengabaikan nasihat dan bersikeras bertindak, bagaimana bisa sampai seperti ini? Kamu pembawa sial. Kau, Tuan Muda Ye, Tang Yuru adalah pelakunya. Jika kamu ingin menghukum seseorang, hukum dia. Diam. Tidak ada di antara kalian yang akan pergi hari ini. Tuan Muda Ye, tolong tenanglah. Aku percaya. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Anda tahu identitas ayah saya. Jika dia mengalami kemalangan, seluruh bangsa naga akan terguncang. Siapa di antara kalian yang bisa menanggung tanggung jawabnya nanti? Tuan Muda Ye, masalah ini memang kecerobohanku, tapi masalah ini dimulai karena aku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Karena itu masalahnya, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Ye Huang, kamu tidak bisa menyentuh orang-orangku. Ye Chen, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Ini adalah kediaman kepala negara. Ini adalah wilayah Tuan Muda Ye. Beraninya kamu menentang Tuan Muda Ye? Kau yakin Tuan Muda Ye bisa mengalahkanmu dalam hitungan menit? Belum ada seorang pun di sini yang bisa menekanku. Sungguh arogan. Sepertinya kamu sama sekali tidak menganggap Tuan Muda Ye. Ye Chen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku yang salah duluan. Aku akan menanggung akibat dari perbuatanku sendiri. Apakah kamu tahu konsekuensinya yang harus kamu tanggung? Bahkan jika akibatnya parah. Itu adalah perbuatanku sendiri. Kau harus pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Kamu sudah bercerai, namun masih begitu sangat menyayangi Tuan Muda Ye. Anda mungkin tidak tahu ini. Ye Chen ini justru adalah mantan suami Tang Yuro. Saya curiga Tang Yuro. Alasan dia berani berkomplot melawan kepala negara adalah karena dia percaya kata-kata fitnah Ye Chen. Oleh karena itu, mereka berdua, kamu tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Wang Yangxiang, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu sepertimu? Dasar wanita penjilat. Biar ku beritahu, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mendukungmu. Namun kamu dengan bodohnya, mempercayai omong kosongku. Bukankah kamu hanya mengincar kekuasaan keluarga WMJ ku? Apa? Apakah kau mengatakan semua ini adalah perbuatan Ye Chen? Jadi kenapa kalau memang begitu, bukankah aku hanya menggunakan beberapa kata untuk membuatnya tidak berharga? Namun kamu, di sisi lain, mempercayai omong kosongku. Haruskah aku menyebutmu bodoh? Atau tolong? Wang Yangxiang, bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Salahkan dirimu sendiri, karena begitu sombong. Tapi sayang sekali, bahkan jika kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, kalian berdua akan mati di sini. Tuan Muda Ye, tolong bertindaklah, serta menekan dua dalang yang bersekongkol melawan kepala negara. Dia masih tidak bisa menyentuhku. Masih bicara besar saat kematian sudah di depan mata? Tuan Muda Ye, sebagai putra kepala negara, memegang posisi tinggi dan berkuasa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyentuhmu? Kakak, temperamenmu masih semarah dulu. Apa? Kakak, Tuan Muda Ye, apakah kamu salah? Anda adalah putra kepala negara dan memegang posisi penasihat balai ilahi. Dalam hal status dan posisi, sedikit orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Anda.
Kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki Yi Chen untuk menjadi kakakmu? Diam. Apa? Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Saya tidak berani. Ye Chen, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi, itu berarti saya harus memanggil Anda kakak ipar? Kakak ipar apa? Jangan bilang Anda masih tidak tahu identitasnya, kakak. Anda telah menyembunyikan diri dengan cukup baik. Anda telah bersamanya siang dan malam selama 3 tahun. Dan dia masih tidak tahu identitas Anda? Ye Chen, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Orang ini yang kalian semua usir dari rumah keluarga kalian adalah guru ilahi yang terkenal. Apa? Dia adalah guru ilahi? Bagaimana mungkin? Ye Chen, apakah Anda benar-benar guru ilahi? Benar sekali, aku adalah guru ilahi. Aku, Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Jadi, kita semua keluarga setelah semua ini. Karena kita keluarga. Kalau begitu mari kita semua duduk dan bicara baik-baik. Mengapa harus ada permusuhan seperti ini? Tuan Muda Ye, tidakkah Anda setuju? Siapa yang menganggapnya keluarga? Tuan Muda Ye, apa maksudmu? Hari ini, tidak ada yang diizinkan pergi. Tuan Muda Ye, bukankah dia kakakmu? Dan Master Balai Ilahi, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah Anda tahu berapa banyak waktu dan usaha yang saya buang untuk pengaturan ini? Sekarang dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Bagaimana mungkin saya membiarkannya pergi dengan mudah? Kakak, lama tidak bertemu. Menurut perhitungan saya, sudah 3 tahun, bukan? Sejak Anda menghilang terakhir kali. Saya sebenarnya mengira Anda sudah mati. Siapa sangka bahwa Anda akan tinggal di keluarga Tang dari Bashan selama 3 tahun. Jangan panggil aku kakak, kamu pengkhianat. Kamu tidak pantas memanggilku bos. Jadi, semua yang telah saya lakukan, Anda tahu semuanya? Ye Huang, aku memperlakukanmu dengan murah hati. Aku melatihmu menjadi dewa perang. Dan bahkan menjadikanmu penatua yang disucikan di balai ilahi. Mengapa kamu mengkhianatiku? Mengkhianati balai ilahi? Singkirkan itu. Topang munafik Anda itu. Saya, Yi Huang, The film was sangat berbakat. translated Mengapa saya and membutuhkan narrated Anda by untuk M. membimbing Media. saya? Sebaliknya Anda terus-menerus menekan saya. Bukankah itu hanya karena Anda takut saya akan melampaui Anda dan merebut posisi guru ilahi? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku bahkan memberimu kekuatan yang tidak kalah dari milikku sendiri. Apa yang kamu lakukan 3 tahun lalu? Kamu tidak hanya berkolusi dengan kekuatan asing untuk menyergapku, tetapi kamu bahkan berani meracuni Martial Saint. Sekarang kamu bahkan tidak akan mengampuni ayahmu sendiri. Saya awalnya berencana untuk membongkar balai ilahi dari dalam setelah melenyapkanmu. Tapi aku tidak menyangka orang tua ini akan menemukannya. Jika dia tidak terus-menerus menghalangiku, balai ilahi pasti sudah berpindah tangan sejak lama. Jadi aku hanya bisa membiarkannya merasakan kekuatan bubuk penghancur jiwa 9 neter. Namun, dengan kecerdasanmu, kau pasti tidak akan datang ke sini untuk mati. Jadi aku memanggil Nona Tang Yuro. Dipanggil kemari. Aku awalnya berniat menggunakannya untuk mengancammu. Tapi aku tidak menyangka kau akan langsung masuk ke perangkapku. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Jadi, tidakkah kamu takut rencana kamu akan terbongkar? Tidak masalah, karena di ruangan ini, tidak seorang pun akan keluar hidup-hidup hari ini. Ye Chen, aku sungguh tidak tahu. Apakah kau benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura? Kau jelas tahu ini adalah jebakan. Namun kau masih berlari ke sini untuk mati. Apakah wanita ini sungguh sepenting itu bagimu? Ye Chen, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku datang khusus untuk menyelesaikan masalah dengannya. Menyelesaikan masalah? Kau bahkan tidak melihat situasi saat ini. Jika aku menyebarkan berita tentang kau yang melukai kepala negara, dan itu tersebar, bahkan jika kau adalah guru ilahi, akan sulit bagimu untuk mendapatkan pijakan di bangsa naga. Aku akui konspirasimu sempurna. Kebanyakan orang benar-benar tidak akan menyadarinya. Tapi itu tidak berguna melawanku. Mulutmu sungguh keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa keluar hidup-hidup hari ini? Masuk. Apakah kamu pikir orang-orang tak berarti ini bisa menghentikanku? Tidak, tidak. Tentu saja aku tahu. Mereka saja sama sekali tidak bisa menghentikan guru ilahi yang tak tertandingi. Tapi mereka cukup untuk menghadapinya. Ye Chen, jangan khawatirkan saya lagi. Anda cari cara untuk pergi. Anda harus mengungkap warna asli jeleknya, agar seluruh dunia melihatnya. Mengapa kamu begitu narsis? Ye Chen, aku kira kau begitu setia dan menjunjung kebenaran. Tapi di saat kritis, kau masih meninggalkan wanitamu dan pergi. Sungguh pengecut sejati. Apakah aku seorang pengecut? Hanya saja rencanamu telah gagal. Dan aku tidak perlu bertindak. Kamu akan ditekan. Apa kau kira pasukan balai ilahi benar-benar akan datang menyelamatkanmu? Biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Orang-orang dari balai ilahi sudah lama berada di bawah kendaliku. Ketergantunganku selalu pada diriku sendiri. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Hari ini, aku ingin melihat kekuatan apa yang kau miliki. Dengarkan perintahku, Guru Ilahi Yi Chen.
Karena bersekongkol untuk melukai kepala negara, kejahatannya pantas dihukum mati. Eksekusi dia di tempat. Semuanya, berhenti. Apa kalian mencoba memberontak? Sekarang keluar dari sini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah mati? Bagaimana kau menyelamatkannya? Ye Huang, kamu terlalu meremehkanku. Aku bukan hanya guru ilahi dari balai ilahi. Aku juga dewa medis, Ye Chen. Kau anak durhaka. Aku membesarkanmu puluhan tahun, semuanya sia-sia. Kau benar-benar melakukan tindakan keji pembunuhan orang tua. Ayah, bukan seperti yang kau pikirkan. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Ayah, aku salah. Tolong ampuni aku. Mengampunimu. Bagaimana aku bisa menghadapi guru ilahi yang menjaga wilayah barat dan membawa kedamaian bagi rakyat jelata? Bos, demi kita yang telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun, tolong beri aku kesempatan lagi. Kamu seharusnya tidak meminta maaf kepadaku. Sebaliknya, berikan saja pada rekan yang telah kamu rugikan. Penjelasan. Penjaga. Bawa dia ke penjara surgawi dan tunggu hukumannya. Ayah, Tuan Ilahi. Orang tua ini merasa malu di hadapan Anda. Saya akan bertanggung jawab atas putra saya yang durhaka. Saya meminta maaf kepada Andrade dan rekan-rekan Anda yang gugur. Tidak perlu untuk ini. Tuan Ilahi. Mohon tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda. Ye Chen, Ada hal lain, Nona Tang. Ye Chen, saya tahu saya salah pada Anda sebelumnya. Saya buta terhadap kebenaran. Saya sekarang tahu kesalahan saya sendiri. Saya ingin tahu, apakah masih ada kemungkinan di antara kita? Itu sudah berlalu. Kita masih punya kesempatan kan? Kamu harus melanjutkan hidup.